Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat dari rekor pertemuan kedua tim, tentu beban berat akan ditanggung Timnas Indonesia. Apalagi mereka mengincar 3 poin dari 2 laga terakhir babak kualifikasi. Untuk membahas tersebut, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, kalau kita lihat dari peringkat, ini nampaknya ada beban berat yang harus dipikul oleh Timnas Indonesia saat melawan Irak. Apakah seberat itu bebannya, Bung Joy? Ya, memang berat kan. Selain peringkat head to head Indonesia lawan Irak juga akan buruk sekali ya. Pertemuan terakhir itu nggak pernah kalah terus. Tapi kekalahan terakhir di Piala Asia itu buat saya cukup optimis lah. Meskipun kalah, Indonesia bermain bagus, bisa bikin 1 gol lewat Marcelino. Tapi memang Irak ini terlalu dominan ketika di Piala Asia ya. Di kualifikasi Piala Dunia malah mereka menang 5-1 di Basra. Jadi memang menang lawan Irak itu buat saya seperti mukjizat, tapi bukan tidak mungkin, apalagi main di GBK. Persoalannya adalah tim Indonesia ini sudah lama tidak tampil bareng, kecuali ketika melawan Tanzania, dan itu pun berantakan banget gitu ya, berantakan sekali. Jadi memang persoalan adalah secara individu nggak ada masalah, hampir semua pemain kelas 1 lah sekarang untuk timnas. Tapi untuk keterpaduan tim ini yang menjadi problem. Dan ketika melawan Tanzania kelihatan betul kan, mereka terakhir kompetitif itu kan bulan Maret terakhir ya lawan Vietnam dan menang waktu itu. Tapi setelah itu 2 bulan mereka nggak pernah kumpul. Jadi itu persoalannya. Dan untungnya masih ada beberapa pemain yang U23 yang memperkuat senior, itu udah sering main bareng, tidak terlalu lama kan, baru kemarin di Piala Asia U23. Cuma yang lainnya memang masih perlu penyesuaian, apalagi lini belakang saya lihat memang sangat mengkhawatirkan ya. Kalaupun Jai bisa datang dan bermain, pasti kondisinya tidak fit gitu loh, karena dia setelah perjalanan jauh, dia juga habis pesta bersama Venezia, jadi kemungkinan sih tidak turun sebagai starter. Jadi di belakang ini yang saya agak meragukan kalau mereka bisa tampil betul-betul prima gitu ya, seperti yang dijanjikan oleh Sintayong. Dan formasi 3-4-3 pasti masih akan dipakai oleh Sintayong. Baik, Bung Joy, kalau kita melihat seperti yang Anda tadi katakan bahwa memang ada beberapa pemain yang siap tampil. Nah, demi memenangkan Garuda ini, menurut Anda siapa saja yang akan menjadi pemain kunci nanti di laga nanti sore? Ya, saya hanya bisa berharap sebetulnya kalau lihat dari penampilan terakhir di training match melawan Tanzania kan tidak ada satupun yang support gitu loh. Ini yang buat saya jadi persoalan. Di lini depan Marcelino menurut saya belum balik lagi setelah tampil tidak terlalu mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Di U23 Rafael Struijk juga belum terlalu bagus lagi setelah tampil bagus melawan Jordan kalau nggak salah. Jadi memang lini depan juga ada masalah. Orat Mangun barangkali bisa mengisi kekosongan itu. Tetapi overall memang hampir semua pemain tidak tampil prima melawan Tanzania. Ini yang dalam 3 hari terakhir barangkali digenjot terus oleh Sintayong ya, supaya secara tim ini kompak gitu. Dia kan waktu lawan Tanzania 11 pemain 10 diganti. Ini menunjukkan bahwa dia memang belum firm dengan tim yang ada. Jadi hampir semua pemain diganti kecuali Rizky. Semua 10 pemain diganti. Dia masih mencari backbone lagi, masih menyesuaikan lagi dengan tim. Ya mudah-mudahan 2-3 hari ini meskipun tidak ada pertandingan yang kompetitif, tim ini terbentuk dengan sendirinya ya. Karena penampilan terakhir di Piala Asia bulan Januari itu menurut saya juga bagus ya. Sayangnya tidak sebagus yang U23. Artinya sebetulnya Sintayong punya kemampuan untuk membuat satu tim ini menjadi baik. Nah, ini persoalannya di timnas yang senior. Ini Sintayong belum terlalu kelihatan lah. Kalau secara individu nggak ada masalah sih, hampir semua pemain yang terbaik sekarang. Nah, kalau untuk pemain Irak, Bung Joy, siapa yang harus kita antisipasi agar tidak kebobolan? Yang udah pasti sih pemain berposisi nomor 9 ya, Muhammad Ali. Ada juga Al-Laibi yang kadang-kadang dia masuk dari sektor kiri. Ada Bayes juga di sektor kanan. Ini 3 pemain yang selalu merepotkan pertahanan Indonesia kalau dia main. Di lini belakang mereka juga tangguh ya, ada Adan, ada Natik,
hampir semua pemain dengan postur yang menurut saya sangat ideal untuk pemain bola. Dibandingkan rata-rata pemain Asia, pemain Irak ini tinggi tegap ya, dengan postur yang sangat atletis. Nah ini yang kelihatan betul mereka menjadi dominan karena bukan saja posturnya yang ideal, tapi juga determinasinya. Determinasi yang saya maksud adalah ketika mereka bermain itu menunjukkan semua kelebihannya tuh dengan menurut saya cukup baik. Bahkan beberapa pemain ketika mereka kehilangan bola itu tidak ada sepersekian detik mereka langsung berusaha merebut kembali. Dan begitu banyaknya intercept di lini tengah ini yang membuat Irak sangat dominan ketika menghadapi Indonesia terakhir ya. Dan Indonesia hampir tidak bisa berbuat banyak meskipun bisa mencetak 1 gol melalui Marcelino. Tapi harusnya sih di GBK Indonesia determinasinya lebih tinggi ya karena akan didukung oleh puluhan ribu penonton yang sangat fanatik. Jadi harusnya sih inisiatif menyerang bisa diambil Indonesia. Problemnya adalah formasi 3-4-3 ini memang butuh kemampuan fisik yang di atas rata-rata. Nah ini yang masih tanda tanya besar. Apakah menghadapi Irak mampu bermain dengan intensitas sangat tinggi dalam 2 kali 45 menit. Jadi itu persoalannya. Ya, selain Muhammad Ali sebenarnya ada satu pemain Irak yang cukup gemilang juga dalam beberapa pertandingan, yaitu adalah Ibrahim Bayas. Bagaimana Anda melihat sosok ini, Bung Joy? Iya, Bayas bermain dari sektor kanan ya, apalagi kalau di sebelahnya kan ada Zidane tuh, Zidane Iqbal. Ini yang suka mencari celah yang sangat bagus ya, dan mereka itu punya double poros sebetulnya kalau bermain dengan 4 pemain tengah. Tapi formasi bakunya adalah 4-2-3-1. Ini formasi diamond yang membuat Bayas di sektor kanan dan Baby di sektor kiri ini akan begitu dominan karena pemain ini punya tackling yang bagus sehingga ketika mereka kehilangan bola tuh langsung rapet di lini tengah, dan ini yang selalu jadi persoalan pemain-pemain Indonesia ketika menghadapi tim seperti Irak ya yang nggak pernah mau kalah berebut bola di tengah terutama. Kalau di belakang mereka pasti udah hampir pasti rapet ya karena memang selalu ada dukungan dari pemain tengah yang bergerak turun ketika Irak kehilangan bola. Jadi 2 pemain di lini depan itu apalagi kalau strikernya Muhammad Ali ini tampil dalam top formnya, Indonesia akan kesulitan dan kalaupun bertahan pasti akan bobol juga gitu. Jadi menurut saya lebih baik keluar aja menyerang karena punya potensi untuk bikin gol. Kalau hanya bertahan saya kira juga percuma. Oke, baik. Bung Joy, berarti kita akan nantikan bagaimana performance dari Timnas Indonesia di laga nanti sore, jam 4 sore. Terima kasih Bung Joy atas kehadiran Anda di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.